Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya tasih dipilih kalian Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dikumpulkan datang sedang tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitur Rahim, dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kita Safari Maulid di malam 24. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hal ini yang kita lakukan ini menjadikan bangga, menjadikan bahagia khususnya Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan bahagia para almarhum almarhumah dari keluarga kita masing-masing yang telah berpulang pada Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam barzah. Insyaallah, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampun saya nggih sumuk nggih. Jadi pasti boleh dinyalani di sumuk. Dikrek yang binjing muji-muji kalian Allah Ta'ala dikakir dari kita ketiga. Amin. Nek boten kantuk wonten sing nimbang genset apa diesel wonten. Kowe kok bener sing ngamen. Amin. Ya pencet buka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau ini kula cerios perkawis tentang Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika Habib Ali mengharapkan keridhaan daripada ibundanya, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan keridhaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan persyaratan yang telah disampaikan oleh ibundanya. Walhasil beliau mendapatkan keridhaan atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam satu kisah diceritakan beliau ini mendapatkan kedudukan, menempati maqam yang tertinggi. Salah satu sebab utama adalah rasa baktinya, rasa takdimnya, rasa penghormatannya kepada ibundanya, yang mana dengan hal tersebut Allah angkat derajat daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan juga masih banyak, termasuk cerita yang orang hidup di zaman baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak pernah melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan dikatakan Uwais ini terkenal di penduduk langit, akan tetapi tidak dikenal oleh penduduk bumi. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah rasa takdim baktinya kepada ibundanya, termasuk Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Shaykhul Masjid. Di salah satu kesempatan beliau mengatakan, dan ini bisa menjadikan pelajaran bagi anak-anak zaman sekarang, termasuk yang ngomong. Hal ini bisa menjadikan pelajaran bagi orang zaman sekarang, juga termasuk yang ngomong ini. Apa? Habib Ali pernah mengatakan bahwa saya ini tidak merasa memiliki apapun, tidak memiliki hak apapun, bahkan terhadap diri saya ketika ibu saya masih hidup. Ucapannya Habib Ali, saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak memiliki hak apa-apa ketika ibu saya masih hidup. Bahkan di zamannya Habib Ali itu, beliau ini termasuk orang yang kaya raya, hartanya melimpah, tapi beliau tidak merasa punya apa-apa. Ini milik
semua, bahkan dirinya ini miliknya ibunya. Dan dia juga pernah berkata, apabila seandainya ibu saya membawa saya ke pasar, kemudian ibunya mengatakan ini budak saya akan saya jual, saya mau. Ini komentar saat ini. Menurut saya pun dikampung kali bapaknya lapor polisi. Nih, kalau sepeda gak dituruti bapaknya di rumahnya dari gila. Nah untuk bilangin, ya ini hancur semuanya saat ini zaman sekarang. Minta HP gak dituruti ditendang dan lain sebagainya. Sudah rusak moralnya. Kenapa? Karena kita jauh. Bukan kita jauh, kita menjauh daripada suri tauladan kita. Siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya anak-anak yang muda yang hadir di sini oleh Allah diizinkan memiliki rasa mahabbah yang luar biasa kepada Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak ini menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, niscaya negara, niscaya kota, niscaya desa ini akan aman. Aman, sama sekali aman. Karena tidak ada kriminal, tidak ada kejahatan, tidak ada homer, tidak ada judi, tidak ada pelecehan, tidak ada saling menghujat, tidak ada yang memusuhi. Kenapa? Karena baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal itu semua. Akan tetapi sekarang anak-anak muda sekarang yang diidolakan adalah orang-orang yang jauh daripada turunan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga anak keturunan kita semuanya yang ada di majelis ini dijaga dari hal yang semacam itu, sehingga Allah akan tanamkan kepada hati kita rasa mahabbah, rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga doakan semuanya tanpa terkecuali yang hadir di sini, yang tidak hadir, yang mendengar, yang tidak mendengar. Semoga kita semuanya diberikan rasa cinta, rasa mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu sumber segala kebaikan, sumber segala kebaikan. Coba perhatikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita harus fattabi'uni. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, jalannya cuma satu, cinta itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ikut kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjalankan sunnah-sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui, dan kita berusaha untuk menjaga istiqomah menjalankan sunnahnya ini. Daunnya Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Imam Fakhrul Wujud mengatakan bahwa tidak ada sumber daripada bala malapetaka dunia dan akhirat, yaitu yang meremehkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga mengatakan tidak ada sumber keselamatan dunia dan akhirat kecuali melazimkan, menjaga, mengistiqomahkan dan takdim kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu. Dan beliau Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan tidak akan mencapai puncak keimanan yang hakiki. Perhatikan ini, tidak akan mencapai puncak keimanan yang hakiki, yaitu dengan menjaga, melazimkan, mengistiqomahkan rasa takdim kepada sunnah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan mencapai Allah tanpa pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kita akan usul kepada Allah kalau kita melewati kekasihnya? Tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah. Kita tidak akan mungkin sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya jalan ini yang akan kita lalui, yaitu menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itu kita tidak tahu. Makanya oleh itu kita belajar. Kita tahu apa sunnahnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu apa? Laksanakan, istiqomahkan. Jangan dihina. Sekarang banyak orang yang menghina
Mereka bawa dalil benar semua, ucapannya benar, tapi mereka tidak punya adab, tidak punya pokok promo kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab pokok promo terpenting kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Setinggi apapun pangkatnya, sepintar apapun orang tersebut, apal kitab sakudang. Pernah suatu ketika daripada saudara saya Habib Ja'far bin Utsman Al-Sufi mengatakan, meskipun orangnya pinter, apal kitab sak becak, yang terkadang sak becak kecil. Kalau saya kan bukan, mengatakan apal kitab sak becak, tapi kalau dia tidak punya adab, tidak laku. Maksudnya tidak laku di mana? Di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin akan mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak punya tokoh promo kepada kekasihnya? Saya ingin diwujud saya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dari saya yaitu mari kita bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan seagama. Jangan sampai kita mencaci, jangan sampai kita menghina, karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan. Meskipun kita beda, buktinya apa? Ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada jenazah daripada orang Yahudi lewat, dia berdiri. Kemudian sahabatnya menegur, ya Rasulullah, itu jenazahnya orang Yahudi. Kenapa kau hormat? Kenapa kau berdiri untuk menghormati jenazah tersebut? Dia tidak melihat Yahudinya, akan tetapi yang dilihat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang beda keyakinan. Pimpinan kita, suri tauladan kita, yang menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir, punya rasa hormat kepada orang lain. Kita umatnya merasa pinter, sama-sama muslim, tidak punya hormat, dihina, dijelekkan dan lain sebagainya. Hilangkan. Guru saya mengatakan itu adalah tipu daya setan. Hati-hati. Yang suka maulid silahkan, jangan menghina yang tidak suka maulid. Yang tidak suka maulid ya silahkan, tapi jangan menghina kami yang suka maulid. Yang suka ziarah kubur silahkan, tapi jangan menghina orang yang tidak suka ziarah kubur. Kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa amal perbuatan kita masing-masing, mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing, bukan orang lain kita bawa untuk kita pertanggungjawabkan, tidak. Kita menghina, kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu hati-hati tipu daya setan. Kita sesama muslim, saudara. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muslim satu dengan muslim yang lain saudara, ibarat satu anggota tubuh, giginya sakit, kepalanya pusing, kakinya terluka, seluruh badan jarum. Sekarang enggak, kamu sakit urusanmu, yang penting saya tidak. Yang penting saya aman. Kamu miskin urusanmu, yang penting saya tidak kekurangan. Kamu dijamin nanti. Bahkan kemarin di khutbah saya mendapatkan firman khutbah dari suami saya, yaitu Habib Al-Akbar bin Muhammad bin Ali bin Aqil, yang saat mulai kemarin maulid kemarin kita jadikan tawasul. Kenapa? Karena Habib Muhammad ini sohib daripada guru saya. Saya ada harapan ketika saya menghadiahi Fatihah, menjadikan beliau wasilah, guru saya beliau senang, insya Allah guru saya akan senang kepada saya. Itu harapan saya. Habib Ali mengirim satu khutbah yang mana di situ ada hal-hal yang diperbolehkan untuk marah, termasuk ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat daripada suku Mudhar yang pada saat itu mereka miskinnya teramat miskin, bajunya compang-camping, badannya kurus, tidak pakai alas kaki, akan tetapi para orang-orang muslim yang lain tidak peduli. Ini beliau marah. Jangan sampai kita membuat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marah terhadap kita, karena salah satu sebabnya kita tidak punya rasa peduli. Ini loh, kita tidak punya rasa peduli, baginda marah. Bagaimana kita saling menghujat sesama muslim? Belum. Bahkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Budi yang ada di Malang pernah berceramah di suatu kesempatan. Beliau mengatakan, kalian semua
setiap hari Kamis membuat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis di alam kuburnya. Kenapa? Karena kalian maksiat kepada Allah, kalian maksiat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian meninggalkan perintah Allah, kalian menjalankan larangan Allah, kalian membuat marah, kalian membuat gelo, kalian membuat nangis baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita layak nanti di yaumil akhir kita meminta kepada syafaat kepada Sayyidil Wujud, ya Rasulullah, syafaati saya, akan tetapi di kehidupan dunia kita selalu maksiat kepada Allah wa Rasul. Apakah pantas dan malukah kita kepada Sayyidil Wujud? Coba diperhatikan. Jangan merasa kita ibadah ke masjid Allahu Akbar sudah paling bagus, akan tapi akhlaknya ada punya akhlak. Guru saya mengatakan puncak daripada ibadah, perhatikan, puncak daripada ibadah adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Apakah yang ngomong ini akhlaknya baik? Jauh daripada baik, masih belajar. Saya mengajak kepada jenengan untuk belajar. Belajar apa? Belajar akhlak. Dari siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibilang ngomong keras ini dengan keras loh ya. Saya ngomong keras ini cuma suaranya kebanter. Insya Allah saya tidak keras. Insya Allah saya tidak keras. Tapi kalau rokok ya saya senang dulu. Ya, kalau maulid jangan rokok, salah paham nanti. Kalau ambil kain garis keras, kalau rokok, kalau jangan yoyo, sekarang mengatakan ya apa dan bukan rokok sih nggak gitu ya. Bukan kata-kata dinamakan kesalahan saking ucapan. Nada yang tinggi mohon dimaafkan lahir dan batin. Semoga kita semuanya nanti diakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan turunan kita semuanya termasuk kita semuanya menjadi Allah menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah wa Rasulih, berbakti kepada agamanya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi lingkungan sekitarnya. Insyaallah Allahumma amin. Dan semoga keperluan hajat kita di alam dunia ini dicukupi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa lillahi salihah wa fadl dunya al akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa sallallahu wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh.